Kan. Ura. Ula. Awas. Kecewa. Kecewa. Iya benar kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli mobil second cek sendiri bisa dong. Oke, kita mulai. Yang pertama kita mulai dari depan dulu ya. Ini ada di bagian depan. Kemudian kita buka engine hood atau kap mesinnya. Nah, pengecekan awal-awalnya untuk kita sebagai orang awam yang harus dilihat itu adalah pertama baut-bautnya itu dulu. Kemudian ini lipatan-lipatan, biasanya kalau mobil yang Jepang itu ada sealnya ya. Nah, sealnya itu apakah masih ada atau sudah nggak ada. Kalau nggak ada sealnya berarti kemungkinan udah bekas repair. Kalau ini mobil Malaysia nggak pakai seal ya, cuman dilipat langsung, sealnya kecil. Terus baut-bautnya ini udah pernah dibongkar apa belum. Nah, itu kan kelihatan tuh bedanya mana yang udah pernah dibongkar atau belum. Nah, itu yang udah pernah dibongkar, itu pernah dilepas, udah selek ya. Jadi ini kemungkinan pernah di repair. Cuman itu doang sih kayaknya. Itu juga udah pernah di repair, udah pernah dibuka. Kondisinya NG, not good. Nah, yang selanjutnya ini ngecek sambungan di tulangan bagian depan ya. Harus yang standarnya itu harus pakai las-lasan pabrik atau las titik spot. Ya, itu yang tadi sudah oke. Yang ini juga sebelah kiri oke. Masih pakai titik spot, las spot oke. Kemudian dudukan radiator itu enggak ada yang penyok, semuanya masih ori, oke. Kemudian cek radiator. Nah, itu radiatornya tuh radiator bekasan ya, itu udah kerak, udah berkarat. Kemudian tuh itunya juga udah pernah diganti. Ini kondisinya radiatornya jelek. Kemudian bagian tulang bawah itu di bagian radiator kan biasanya ada tulangannya, itu juga dicek apakah ada bengkokan kayak bekas ketabrak gitu atau masih ori, keadaan mulus. Kalau yang ini masih ori, masih mulus, cuman ini enggak kelihatan ya, soalnya maklumlah kamera HP-nya jelek. Yang ketiga kita cek kondisi mesin sekitar, apakah ada rembesan oli atau rembesan air yang lainnya. Diutamakan itu harus kering. Kemudian cek oli transmisi atau oli matic ya. Kalau oli mesin jangan sampai ada putih-putihnya, harus coklat. Yang keempat, bagian belakang ini begini juga sama, intinya di baut-baut, kemudian di lipetan backdoor ya, pintu belakang itu lipetannya rapi atau ada las-lasannya. Kalau ada las-lasan kayak las karbit, las CO itu berarti bekas nabrak. Terus buka karet ini, water strip namanya. Nah, ini dibuka. Kalau di sini ada las-lasan atau kondisinya gak rapi ya, bengkok-bengkok, nah itu berarti udah bekas nabrak. Kalau ini sih masih rapi, cuman karena umur aja karatan, gak apa-apa, aman. Kemudian kita lihat sekelilingnya, cek titik spot. Nah, ini juga penting nih. Ini kalau masih ada bekas las-lasan pabrik yang titik spot kayak gitu, itu berarti masih ori ya, belum pernah ditabrak dari belakang. Yang kelima kita lanjut lagi, kita ngolong ya, kita ngolong di bagian supir, di bawah setir. Nah, di bagian ini kalian bisa buka karpetnya dulu, kalian tarik. Nah, kemudian kalian cek. Nah, kalau ada karat seperti ini, kemungkinan besar mantan atlet renang atau bekas banjir. Tapi kalau kondisi karatnya banyak ya, kalau karatnya sedikit kayak tadi, kemungkinan itu kena air pas cuci di steam, jadi nggak masalah. Ini juga harus rapi, harus bersih, nggak ada bekas lumpur di bagian karpet yang biru-biru itu tuh. Kemudian kita ngolong lagi ke bagian bawah jok supir atau jok penumpang depan ya.
Kalian lihat di bagian bawahnya, kalau di bagian situ ada karat yang berlebihan itu berarti bekas banjir. Kalau ini enggak sih, aman, cuman itu karat karena umur, kan ini mobil udah 10 tahun lebih ya, jadi nggak masalah. Yang penting bagian situ tuh, ini ya lebih jelasnya, ini tuh nggak karat, yang karatnya itu bagian ujung doang, berarti air itu nggak sampai masuk. Ini karat karena umur ya, karena korosi. Terus lanjut lagi ke bagian pintu samping, itu udah pernah dibuka belum bautnya? Kalau sudah berarti ya PR, sama sebelah sana ya, sama kalau ngeceknya. Selanjutnya nyalakan mesin sampai posisi on dulu, cek semua instrumen panel bekerja dan simbol-simbol sesuai dengan apa yang ada di mobil, sesuai dengan mereknya. Kemudian putar setir kanan kiri sampai mentok, apakah ada bunyi jeduk-jeduk atau enggak. Kalau ada bunyi berarti power steeringnya sudah kena, kalau enggak ada berarti aman. Lanjut, transmisi matic atau manual, kalian bisa cek sendiri apakah berat, ringan, atau ngejeduk atau gimana. Kalian bisa cek sendiri ya. Kalau matic itu harus dicek maju mundur, RL semuanya, tanpa digas, harus jalan semuanya. Oke, lanjut ke mesin dengan kondisi menyala. Kita bisa ngecek dari suaranya dulu, suaranya bermasalah atau enggak. Kemudian buka tutup oli, kalau ini muncrat-muncrat berarti aman. Seenggaknya kondisi tangan basah kena oli, berarti kompresinya berarti masih bagus. Kemudian kita putar setir sampai mentok ke kanan atau ke kiri. Kita cek bagian kaki-kaki. Di sini kalian harus ngeceknya pakai kamera ya, karena ngolong susah. Jadi harus pakai kamera. HP itu lihat tuh shaft drive apakah bocor, sobek atau enggak karetnya. Kemudian link stabilizer bisa kalian putar-putar pakai tangan. Itu kalau enggak normal gerak itu biasanya. Oke, sisanya kalian bisa cek sendiri ya. Interior gampang lah, kalau interior mah bisa ngecek kulit, jok, AC dingin atau enggak, lampu, terus kemudian power window, itu bisa kalian cek sendiri mungkin tanpa arahan. Terima kasih telah menonton, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mobilnya awet.